Memang ada statement bahwa umroh sudah bisa menerima dari Indonesia, tapi mungkin kita perlu sama-sama menunggu detail daripada aturan teknis untuk umroh ini, karena memang masih ada beberapa hal detail yang perlu diselesaikan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi, termasuk di dalamnya apakah penerimaan vaksin yang sudah dieksekusi di Indonesia itu bisa diterima langsung di Arab Saudi. Ini masih ada pembicaraan detail, kami koordinasi hampir setiap hari dengan pihak terkait, dan tentu saja kami juga menyambut dengan gembira bila jamaah dari Indonesia bisa berumroh sesegera mungkin tanpa perlu ada hambatan-hambatan apapun selama mereka di umroh, seperti misalnya karantina dan sebagainya. Namun demikian, kita perlu juga sama-sama mengetahui dan tidak menafikan dengan kondisi hari ini, apabila seseorang bisa berumroh, ketika dia kembali dia harus karantina 10 hari. Ini yang perlu jadi catatan semua pihak ya. Jadi mohon ketika berbicara soal umroh, itu bicara end to end, jadi bukan hanya bicara masuk ke Arab Saudi, tetapi berangkat dari rumah dan kembali ke rumah, bagaimana proses perjalanannya perlu kita sama-sama ketahui dan perlu sama-sama kita sosialisasikan. Oke, ini juga yang menjadi tantangan baru ya Pak ya, di tengah kabar baik Ya. terkait dengan umroh dan juga haji. Nah, kalau kita berbicara tadi kan sempat diinformasikan juga ya Pak ya, dari sebuah berita tadi bahwa Serikat Karyawan Garuda Indonesia ini juga berharap ya perusahaan penerbangan asing yang bekerja sama dengan GIA ini tidak mengangkut jemaah haji dan juga umroh asal Indonesia. Nah, kemudian seperti apa Pak tanggapan Anda? Ya, jadi gini, kerjasama kita dengan maskapai asing ini adalah kerjasama yang biasa dilakukan antar maskapai. Hanya saja Garuda mendalami, meningkatkan kerjasama dengan Emirates dan juga dengan Singapore Airlines dengan tujuan yang hampir sama, tapi pendetailannya yang berbeda gitu ya. Jadi kerjasama ini kita harapkan dua hal. Yang pertama adalah seperti arahan Kementerian BUMN, Garuda akan lebih banyak fokus ke domestik. Yang kedua adalah tentu saja kita memahami bahwa banyak customer Garuda yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri, di mana lokasi-lokasi atau destinasi-destinasi tersebut tidak dilayani oleh Garuda. Oleh sebab itu kita tingkatkan kerjasama secara sangat mendalam dengan Emirates untuk bisa membawa penumpang atau customer Garuda ke lokasi-lokasi yang kita sepakati seperti Dubai, Bahrain, Moskow, Johannesburg, Kairo, London, dan khususnya buat para penggemar Manchester United ke Manchester saja. Sementara dengan SQ kita perdalam untuk London di tahun ini dan Mumbai insya Allah di tahun depan. Kerjasama kami dengan Emirates dan dengan SQ ini harapannya juga memperluas kesempatan inbound penumpang dari luar negeri ke Indonesia untuk bisa dilayani oleh Garuda ke tujuan-tujuan tertentu yang kita bisa sepakati bersama. Jadi ini model code-share, model kerjasama untuk destinasi yang tidak kita layani. Jadi ketika ada pembicaraan atau UID mengenai destinasi yang selalu kita layani dan menjadi salah satu pusat destinasi buat Garuda, tentu saja permintaan tersebut kami terima dengan senang hati, tapi sedikit agak tidak tepat gitu kan. Yang kedua adalah karena kita layani penerbangan langsung dari Indonesia ke Saudi Arabia. Yang kedua adalah kita juga dalam rencana ke depan ingin mengembangkan filosofi bahwa para jamaah ini sebaiknya tidak perlu transit, ya, dan sebelum mencapai tanah suci. Oleh sebab itu Garuda juga ingin mengembangkan origin atau lokasi-lokasi di mana Garuda bisa menerbangkan jamaah tidak harus selalu lewat Jakarta, gitu kan. Jadi bisa langsung misalnya dari Surabaya, dari Makassar, dan beberapa tempat lain yang sedang kita finalkan, dan juga kita ingin memaksimalkan dan mengoptimalkan Bandara Kertajati khususnya buat jamaah dari Jawa Barat sehingga mereka tidak perlu ke Jakarta. Sementara itu kami juga sedang melakukan diskusi terus-menerus dengan Kementerian Agama dan menyarankan juga para travel agent untuk tidak menggunakan maskapai yang tidak terbang langsung ke
Tanah Suci, karena ini banyak sekali jamaah kita yang melakukan umroh dan haji nantinya itu pada dasarnya baru pertama kali berumroh. Oleh sebab itu sangat tidak pas kalau kemudian kita bawa para jamaah itu keliling-keliling dulu sebelum melakukan ibadah umroh. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan codeshare, dan ketika maskapai-maskapai tersebut tetap menerbangkan, karena mereka punya jalur ke Jeddah juga, tapi kerjasama ini tidak terkait dengan penerbangan ke Jeddah.